Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang kafum abdomen. Saya Sabrina Jetniati Alfi yang akan mengawali penjelasan pada hari ini. Mohon izin share screen terlebih dahulu. Teman-teman udah kelihatan belum ini share screen-nya? Sudah, Oke, aku mulai ya, aku izin mulai ya teman-teman. Jadi kita hari ini akan bahas kafum abdomen atau rongga di perut. Oke, jadi yang pertama untuk pembuka, jadi rongga tubuh ada di tubuh kita itu ada kafum toraks sama abdominopelvis. Nah, jadi abdominopelvis ini dia abdomen ada di atasnya pelvis nih. Tapi yang kita bahas hari ini mungkin lebih ke abdomen ya, gini. Jadi organ abdomen pasti di atas pelvis kita ya. Jadi kalau dari kafum abdomen berarti dia pasti meliputi traktus gastrointestinal atau organ-organ di pencernaan kita kayak gaster, usus gitu. Kalau traktus urinary ini mungkin lebih ke apa? Saluran kemih ya. Terus kalau di pelvis ada organ reproduksi, saluran kemih sama rektum. Ini pembagian regio abdomen. Jadi kalau untuk pemeriksaan mungkin lebih banyak menggunakan yang 9 regio. Ini ada 4 sama ada yang 9. Ini yang 4 sama dibagi 9. Nah, ini yang dibagi 4. Bagi 4, dia ada right upper quadrant atau kanan atas, kuadran kanan atas, terus left upper quadrant atau kuadran kiri atas, terus right lower quadrant, kanan bawah, sama left lower quadrant itu kiri bawah. Nah, ini yang 9. 9. Kalau 9 tuh regio, kalau 4 tuh kuadran ya teman-teman. Nah, kalau yang 9 ini dia tuh lebih namanya kayak menjurus ke organ-organ yang ada. Jadi kayak kalau ini dia adalah right hypochondrium atau hipokondria kanan. Kalau yang ini epigastrik, jadi dia menaungi gaster gitu. Terus habis itu ini ada left hypochondrium, hipokondriak yang sebelah kiri. Terus oh ya, kalau hipokondrium yang ini, hipokondrium yang right, yang kanan, dia ini sesuai bisa kita lihat, organnya ini ada hepar, hepar ya, teman-teman. Terus kalau yang epigastrik nih ada gaster, terus ada sedikit hepar ya. Terus kalau yang left hipokondrium nih ada sedikit gaster juga, sama ada pankreas ya, ini ada pankreas. Oh ini pankreas di tengah guys, di epigastrik. Kalau yang left hypochondrium nih ke spleen ya kayaknya. Di area sini ada spleen sama lambung juga ada sedikit di sini, Gaster. Terus kalau di regio lateral ini mungkin kolon ya guys. Ada kolon di sini, left flank ini. Kalau yang di umbilikus berarti lebih ke untuk iliumnya ya, usus halus gitu. Kalau di umbilikal. Kalau yang di lateralis dextra, right flank ini, berarti dia lebih ke untuk apa? Berarti kayak usus buntu gitu. Di kolon apa namanya? Ada sesuatu di sini berarti kayak ada yang bermasalah. Kemungkinan di kolon descendingnya. Kalau yang di bawah berarti ini lebih ke yang regio inguinal ya kalau yang di bawah. Regio inguinal dextra berarti bisa appendix.
usus buntu atau ada cecum juga di sini sama ada appendix ya. Kalau yang inguinal sinistra berarti eh, kolon sigmoid ya. Ini kolon sigmoid. Kalau yang di hipogastrium ini tinggal ini aja ya, rektum ya ini di sini. Atau bisa juga ke arah urogenital. Ini kan urinari ya, vesika urinaria juga di sini. Bisa juga dia di situ. Jadi fungsinya buat kita tahu kayak yang bermasalah itu ada di organ apa gitu. Nah, ini yang dia kan terlalu luas ya kalau 4 kuadran. Jadi dia membaginya apa namanya nggak nggak jelas gitu loh. Dia lebih luas tempatnya. Kayak kayak kuadran kan atas kan banyak organ di situ. Kalau kita bagi jadi 9 regio tuh jadi lebih jelas gitu. Nah, ini isi-isinya 9 regio tadi yang tadi aku jelasin. Sini, nah ini organ-organnya ya. Oh, terus dia tuh kayak penamaannya kebeda gitu ya sama yang di sini. Ah, iya, kayak lumbal. Nah, ini udah ada ya. Apa organ-organ yang ada di belakang, di dalam regio-regio itu. Udah jelas. Jadi bisa dilihat di sini. Ini, ini gaster, di epigastrik. Jadi penamaan regionnya biasanya ini sih yang sering kepake gitu. Nah, sekarang masuk ke abdomen. Jadi ini sekarang di dinding abdomen ya, bagian ventrolateral, jadi bagian ventral sampai lateral. Itu dia ada 6 lapis. Nah, jadi lapisan dinding abdomen ada 6 lapis. Dimulai yang paling luar itu adalah kulit, kutis ini, nih, yang warnanya krem, nih skin. Terus di bawah dia ada subkutan. Subkutannya yang kuning-kuning ini. Dia itu ada 2 macam. Ada fascia camper sama fascia scarpa. Kalau dilihat di kadaver, biasanya itu kayak kelihatan bedanya gitu. Kalau di sini nggak kelihatan ya. Kuning semua gitu. Tuh, gambarnya. Nah, kalau fascia camper itu yang kuning ini, yang di bawahnya skin pas. Di bawah ini. Kalau yang scarpa, itu yang nempel. Nih. Warnanya agak putih gitu. Jadi dia nggak sekuning yang lemak-lemak atas ini. Nah, dia lebih ke jaringan ikat ya. Kalau yang kamper kan dia jaringan lemak ya. Jadi penyusunnya beda. Terus muskularnya ya. Kalau di lateral ada, nah lateral tuh yang ini. Ada musculus obliquus, abdominis externus, sama internus, sama ada MTA. Jadi yang ini externus, ini internus. Nah, yang ini transversus ya. Jadi ini urut moae, moai, MTA. Nah, kalau yang tengah ini rectus abdominis. Ini yang di bulatan-bulatan ini. Ini kan kanan dan kiri aja ya, rectus abdominis. Nah, setelah itu ada satu lagi ada di bagian ventral, ini adalah musculus pyramidalis. Tapi dia itu aksesorius ya, jadi dia kecil sekali. Jadi lihatnya kalau di yang tampak dari depan aja. Ya kecil di bawah gitu. Aku ulangi, dia ada lagi namanya fascia transversa abdominis. Nah, aduh, ini ya di bagian dalam nih, fascianya yang dalam. Fascia transversa abdominis. Terus ada jaringan ekstraperitoneal. Aduh, peritoneal ini ya. Ini mas jaringan yang ini. Pokoknya yang bagian belakang ini. Itu yang jaringan-jaringan peritoneal. Peritoneal, ekstraperitoneal di sini. Terus baru peritoneumnya. Baru setelah itu organ di sini, di dalamnya lagi. Tuh. Nah, ini tuh di bagian, jadi nanti ada namanya di abdomen itu, di bawah umbilikus, ada yang namanya eh, linea arcuata. Nah, linea arcuata itu isinya beda, makanya dikasih garis, karena di bawah garis tuh ada
ada yang berbeda gitu. Jadi ada lipatan-lipatan gitu di bawah linear kuota itu. Nanti kita lihat lebih jelasnya di gambar yang lain ya. Kalau di sini dia kelihatan ada ligamen-ligamen, ligamen yang bentuknya kayak lipatan ya. Jadi ini sebenarnya dulunya adalah bentuknya itu celah celah sulkus gitu atau kantong tertentu. Terus dia setelah dewasa dia mengalami obliterasi, menyusut. Nah, makanya bentuknya jadi kayak lipatan tuh. Terus apa ya? Nah, ini. Ya, berarti kalau yang kuning ini dia fascia camper ya, lemak toh. Scarpa di bawahnya lagi. Dia agak-agak putih di bawahnya ini. Ini ototnya kalau dari luar. Nah, ini yang oblikus abdominis externus ya ini. Dia miringnya dari lateral atas, berarti dia ke medial bawah gini. Kalau yang oblikus oblikus internus dia kebalikannya, berarti dari medial ke lateral gitu. Ya, di sini nggak ada gambarnya. Dia saling berkebalikan lah pokoknya. Jadi kalau yang internus itu di dalamnya yang eksternus, jadi harus dibuka dulu baru ketemu. Nah, jadi yang paling luar itu yang kelihatan oblikus abdominis externus. Nah, setelah ini dibuka, lapisan yang paling depan ini, paling superficial, rectusnya juga dibuka, baru kelihatan yang rectus abdominis. Dia seratnya beda lagi ya, malahan yang ini. Aduh, sama kelihatan aduh, kok jadi gini? Sama kelihatan yang internal juga harusnya. Sculus obliquus. Nah, obliquus abdominis internus. Nih, ini transversus di sini. Nah, piramidalis tadi di sini piramidalis harusnya. Nggak ada deh. Tapi dia otot aksesorius deh. Jadi nggak semua orang punya gitu. Dan sebenarnya nggak terlalu berguna. Bisa dibilang nggak terlalu berguna sih. Tapi harus tahu. Tapi di sini nggak ada deh. Oh, ada piramidalis ini. Kecil gitu ini. Nggak semua orang punya kalau itu ya. Itu buat ototnya ya. Nah, terus tadi di tengah ini, jadi ini ada namanya aponeurosis. Itu kayak perpanjangan dari otot-ototnya ini, dan dia fungsinya sebenarnya membungkus ototnya ini. Jadi masing-masing otot tuh dibungkus oleh lapisan ini. Nah, lapisan otot ini dia akan mengalami perpanjangan yang disebut dengan aponeurosis. Ini. Terus yang membungkus dari si rectus abdominis tadi itu berarti gangguan dari aponeurosis musculus yang di lateral. Nah, ini ya. Berarti yang di bagian depan ada aponeurosis dari eksternal oblik sama internal oblik. Yang di belakang ada aponeurosisnya internal oblik sama transversus abdominis. Terus yang bertemu di tengah, kan semuanya ngumpulnya di tengah. Kanan sama kiri ketemu di tengah. Dia membentuk namanya linea alba. Itu nanti kalau melatih otot perut itu yang kelihatan kotak-kotak six pack gitu, garis yang tengah itu. Nih. Itu karena linea alba, jadi kayak ada cekung gitu di tengah. Itu adalah linea alba. Ini lapisannya dari abdomen tadi ya. Jadi rangkumannya sebenarnya. Jadi paling luar tadi kutan, kulitnya. Terus yang kedua subkutan. Subkutan tadi ada fascia camper sama fascia scarpa. Kalau fascia camper isinya jaringan lemak, warnanya putih. Kalau fascia camper warnanya kuning. Kalau fascia scarpa jaringan ikat warnanya agak putih. Terus kalau muskularnya, ototnya ada di bagian lateral sama anterior. Kayak tadi ini moae, moai, MTA, moae, musculus obliquus abdominis externus, externus. Kalau ini yang musculus obliquus abdominis internus sama MTA, musculus transversus tadi. Terus, eh,
Oh, kalau anterior, eh, kalau anterior ada rectus abdominis sama pyramidalis. Musculus pyramidalis tadi yang nggak semuanya punya itu ya. Jadi, ya, ini tadi penjelasan juga ya, setiap otot. Ini ada lateral yang di lateral, soalnya tadi ya, diulangi lagi sama di sini. Moai, MTE. Aku ulangi lagi, Moai itu musculus obliquus abdominis externus. Dia yang posisinya itu kayak garisnya dari luar ke dalam gitu. Kalau Moai, musculus obliquus abdominis internus, dia yang agak dalam, jadi harus buka Moai dulu baru kelihatan Moainya. Dia kayak garisnya itu dari dalam keluar. Terus MTA, transversus, dia lurus gitu. Jadi ini setiap muskulus memiliki aponeurosis atau tendon tadi ya yang warna biru yang berkumpul di tengah itu yang membentuk rectus sheath. Jadi semua tadi yang bergabung-bergabung itu disebut dengan rectus sheath. Nah, ini putih-putih ini. Gitu aja sih. Anteriornya tadi ya musculus rectus abdominis terus sama musculus pyramidalis. Nah, ini juga penjelasan yang tadi ya. Linea alba ini gabungan dari tiga aponeurosis ya. Nah, ketemunya tepat di tengah-tengah. Terus linea arcuata itu dia di sini, di bawah umbilikus di sini. Jadi struktur di bawah ini yang mulai berbeda dengan atasnya. Kalau ada ligamen-ligamen lipatan tadi ya, kita lihat di bawahnya lagi. Ya, ini rangkumannya rectus sheet ya. Sama kayak yang tadi aku bilang tadi waktu di awal, yang 2/3 atas tuh ada moai, aponeurosis yang mana yang putih-putih tadi itu ya. Moai, terus sepertiga bawahnya ada tiga otot lateral, terus 2/3 atasnya ada aponeurosis dari moai dan MTA, terus sepertiga bawahnya nggak ada muskulusnya. Ini ya sama kayak yang tadi ya. Oke. Terus di bagian ini ya, di bagian vagina musculi recti abdominis itu yang ketemunya aponeurosis ini tadi itu ada isinya. Jadi ada musculus rectusnya tadi yang dalamnya ini kan musculus rectus sama pyramidalis. Nah, terus ada arterinya juga. Nama arterinya itu arteri epigastrika superior sama epigastrika inferior. Nah, epigastrika superior itu dia lanjutannya dari mamaria interna. Oh, ini atau thoracika interna. Kalau yang epigastrika inferior itu dia dari iliaca externa. Nanti dia lanjutannya akan menjadi arteri kremasterika. Kalau yang di pria ya ini ya, yang menuju ke arah testis. Oh ya, terus ada beda lagi ya di sini. Di bawah linea arcuata itu ada struktur yang beda. Kalau yang atas ini kan dia terbelah jadi tengah gitu kan. Untuk aponeurosisnya, loh tengah. Kalau dia di bagian belakang. Tuh. Ini nggak ada aponeurosis yang lurus gitu. Kalau di tuh dia ke depan ke sini semua. Kalau yang ini dia di tengah membelahnya. Jadi ini si aponeurosisnya nggak ada yang ke belakang sini. Bedanya di situ. Yang atas sama yang bawah. Ini udah. Nah, ini lipatan-lipatan tadi yang dimaksud ya. Ada lipatan peritoneum parietal.
Ini adalah dinding abdomen bagian depan, tapi kita lihatnya dari dalam. Nah, jadi ini nempelnya sama kulit yang depan, perut bagian depan. Jadi kalau kita membayangkan, jangan bingung nanti dia dikira bagian dalam. Bukan, dia bukan tempat organ. Ini bagian depannya. Nah, ini ada lipatan-lipatan di sini. Ada plica mediana di sini. Ini yang jadi dia ini adalah obliterasi dari urakus. Urakus ini dulunya adalah vesica urinaria, berisi berisi korda urakus. Bagian dari vesica urinaria yang telah obliterasi. Nah, jadi ini waktu dulu belum lahir ya, waktu masih janin itu dia ada isinya. Cuman waktu udah lahir dia akan menutup. Jadi obliterasi itu artinya menutup rongga-rongga yang ada dia pada menutup gitu dan nggak berkembang lagi. Nah, terus ada plica umbilicalis medialis yang ini mediana tuh tepat di tengah. Kalau mediana tepat di tengah, yang medialis tuh ke samping. Sama satu lagi plica oh, ada yang lateral. Oh nih, yang lateral di sini. Dan lateral ini ada isinya. Ada eh, pembuluh darah epigastrik inferior di sini, vasa itu ya. Kalau yang medial itu dia di awalnya ada arteri umbilicalis, tapi dia udah obliterasi juga. Yang masih ada isinya itu yang ini aja, yang lateral, vasa tadi, vasa epigastrika inferior. Terus, nah ada juga yang di hepar ya, bagian atas. Ini ada ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres ini dulunya ada isinya. Dia isinya adalah vena umbilicalis. Nah, hanya ada waktu kita masih embrio, masih janin ya, belum lahir. Itu dia masih ada, tapi setelah lahir, ini udah nggak dibutuhkan lagi. Jadi dia mengalami obliterasi dan membentuk ligamen aja. Sama ada Trigonum Hasselbalch namanya. Nih, di sini nih, segitiga ini. Trigonum Hasselbalch ini eh sebenarnya dia nanti akan harusnya normalnya menutup. Tapi ini karena dia disebutkan seperti ini karena dia lapisannya itu nggak terlalu tebal dibanding yang lainnya. Nah, makanya pada laki-laki biasanya ini dia rawan untuk menyebabkan hernia direct inguinalisnya ya. Kayak laki-laki sih, perempuan juga bisa yang indirect karena ini masih dinding abdomennya. Nah, nanti beda sama yang ada lagi nanti yang jadi kalau hernia kan inguinalis ada yang direct sama indirect. Kalau yang direct itu dia eh, tembusnya lebih dari ininya, lebih dari dinding abdomennya. Kalau yang indirect itu dia nanti masuk ke kanalis inguinalis. Nah, nanti dia masuk ke sini. Makanya kalau pada laki-laki ini tuh sebenarnya nanti akan nah, bentar. Makanya oh ya, kalau pada laki-laki itu sebenarnya nanti akan bergabung dengan nih tempat penurunan testisnya. Dan nanti kalau indirect hairnya itu ususnya tuh masuk ke sini. Makanya kalau lihat langsung di pasien itu dia seakan-akan skrotumnya membesar atau testisnya membesar karena emang ususnya masuk ke sini. Jadi dia lubangnya beda. Dia masuknya ke kanalis inguinalis. Kalau yang direct dia tembus di trigonum Hasselbalch tadi. Nah, ini sama ya penjelasannya aja. Isinya apa, terus ligamennya apa gitu. Nah,
pelika umbilicalis yang mediana. Mediana itu yang tengah tadi. Nah, ini ada ligamennya, ligamentum vesico-umbilicalis medialis. Isinya ada chorda urachus atau saluran kencing. Terus habis itu ada juga pelika umbilicalis medialis. Medialis tadi agak yang ke sebelah sebelahnya mediana ya. Isinya ada ligamentum vesico-umbilicalis lateral. Nah, isinya lagi juga ada chorda arteria umbilicalis, cabang dari arteri leaka interna. Terus ada ligamentum teres hepatis yang di hepar. Terus ada plica umbilicalis lateral, isinya vasa epigastrika. Nah, yang lateral tadi ada isinya ya, guys, beda sama yang lain. Ini batas-batasnya trigonum Hasselbalch ya. Jadi di bagian lateral dia ada vena epigastrika inferior. Ini ya, ini ya vena-venanya. Terus di bagian medial ada musculus rectus, eh, musculus rectus abdominis. Terus di bagian inferiornya ada ligamentum inguinal. Dia udah langsung sama ligamentum inguinal. Dasarnya itu ada tendon. Nah, gabungan dari aponeurosis musculus obliquus internus sama transversus abdominis. Nah, nanti dia ini yang tempat, jadi nama lainnya aja sih ini. Hernia inguinalis medial itu sama aja dengan hernia inguinalis direct. Jadi penamaannya aja. Ini hernia inguinalis medial. Sama kayak hernia direct. Nah, ini yang sekarang yang kanalis inguinalis. Dia letaknya lebih di bawah ya. Trigonum Hassel bahkan agak di sini, di atas sini. Dia di bawahnya. Di area inguinal lah ya. Jadi area superior dia eh, batasnya adalah angulus inguinal lateral sampai sampai kalis. Oh ya, ini batas-batasnya aja sih dan sebenarnya jarang ditanya sih. Kadang loh itu. Waktu itu sih jarang tanya. Biasanya tuh yang sering tuh isinya yang ditanya. Isinya apa? Cuniculus spermat. Hah, funiculus spermaticus kalau di perempuan dia jadinya ligamentum teres pteri kalau di wanita. Sama ada nervus ilioinguinal. Sini ya biasanya. Kalau di laki-laki dia jadi ini, jadi tempat turunnya dari testis. Dan ini semua mau perempuan mau laki-laki dia punya ya. Tapi kalau pada perempuan dia menutup. Jadi cuma pada laki-laki kan masih terbuka ya, karena memang jalurnya untuk testisnya lewat. Jadi dia masih terbuka, tapi itu justru menjadi eh, tempat jadi penyakit gitu loh. Salah satunya adalah hernia. Hernia inguinalis indirect. Dia masuknya adalah ke kanalis inguinal. Jalurnya lewat situ dia. Nah, funiculus spermaticus tuh isinya ini. Ada ductus deferens, arteri ductus deferens, arteri spermatica, dan kawan-kawan. Nah, ini macam-macam penurunan testis ya. Kalau ini yang normal aja seperti ini turunnya. Jadi awalnya testis itu kan di atas aja. Itu masih embrio, masih janin ya. Masih belum lahir tuh dia masih di atas. Lalu akhirnya dia akan turun. Dia ada. Nah, dia akan turun kan, testis turun. Jadi ada gubernaculum. Ini dia fungsinya adalah mengarahkan testis ini turun di jalur canalis inguinalis itu tadi. Nah, waktu ini turun, itu akan bersamaan dengan peritoneum, ada yang ikut turun. Nah, ini disebut dengan vaginal proses. Nah, vaginal proses ini nanti akan ikut turun. Vaginal proses inilah yang dia ada celahnya di sini. Ini kan tadi bagian peritoneum ya. Kita lihat di sini dan dia.
Dia adalah vaginal proses yang gagal menutup sehingga isi dari abdomen itu ikut turun nih. Apalagi ditambah dengan tekanan berlebihan, terus menerus lama-lama turunlah isi perutnya. Nah, makanya ini ususnya turun di sini tuh. Nah, terus turunnya isi abdomen itu tergantung dari bentukan vaginal proses tadi. Nah, nggak menutupnya tuh seberapanya. Kalau normal ini kan dia menutup aja, jadi nggak akan bisa dilewati, nggak akan bisa masuk ke sini. Kalau yang ada dia itu menutup di area sini, nggak menutup sempurna ya, tapi ada celahnya sedikit. Jadi masuk tuh cairan. Oke, next slide. Ini juga, ini tadi ya, yang bedanya hernia inguinal direct sama indirect. Kalau yang direct, itu yang dia tadi tembus di trigonum Hasselbalch tadi ya. Dia lewat di situ. Kalau yang indirect, dia masuk ke ini, ke skrotum. Dia masuk ke vaginal proses tadi. Hmm. Ini nama lainnya ya. Kalau yang indirect tuh nama lainnya lateralis. Kalau yang direct nama lainnya medialis. Ini direct dan indirect. Direct dan direct. Nah, ini untuk hernia-hernia lain yang terjadinya di dinding abdomen. Tadi kan di area inguinal. Ini yang di dinding abdomen. Ada di umbilikal ya. Jadi dia pas di umbilikus. Sini. Dia ada penonjolan di sini. Terus ada juga yang munculnya di bagian linea alba. Di sini. Terus ada juga yang ini semilunar hernia. Semilunar hernia itu ini. Kayak di bawahnya dari umbilikus ya dia ya. Dan letaknya agak untuk ukurannya agak besar biasanya. Satu lagi incisional hernia. Nah, ini biasanya dia lokasi terjadinya eh, laparotomi. Jadi dia habis operasi pembedahan di area abdomen, mungkin lukanya ternyata nggak menutup dengan baik, nggak menutup dengan sempurna, terus dia bisa jadi hernia di sini. Kan ini lapisannya kan banyak banget ya. Mungkin ada lapisan yang tidak menutup sempurna pada waktu pembedahan gitu. Sebenarnya bukan berarti artinya pembedahannya salah, tapi bisa juga karena faktor penyembuhannya. Mungkin dia nggak bisa menutup kembali dengan sempurna karena kan ini jaringan ikat ya. Jaringan ikat ini kan nggak semuanya ada vaskularnya, vaskularisasinya nggak tinggi. Jadi bisa jadi karena itu akhirnya nggak bisa menutup sempurna, akhirnya dia bisa jadi hernia. Jadi lubangnya masih ada atau dia nggak kuat gitu, nggak kuat buat menyangga isi perutnya. Kalau yang lain-lain ini ya kayak idiopatik aja sih penyebabnya. Kayaknya sebenarnya nggak ada saluran-saluran apapun ya yang lain-lain itu. Kecuali yang laparotomi ya karena pembedahan tadi. Yang lain ini kan bukan karena pemicu apa-apa, dia kayak tiba-tiba aja muncul. Atau mungkin emang di area itu dari lahir dia memang agak lemah ya pembungkusnya itu jadi jaringan ikatnya lemah. Makanya bisa keluar isi perutnya di sini. Atau memang dari proses organisisnya udah mengalami kelainan di bagian peritoneumnya. Tuh, ya, ini diulangi lagi. Oh, dinding belakangnya ya, yang ini dinding belakangnya abdomen. Kita kan lihat dinding apa? Dinding anteriornya, dinding abdomen anterior, tapi dari dalam kita lihat. Nah, ini yang bagian posterior sekarang. Ini nanti ada organ harusnya. Nah, organnya udah dibuang ini, udah dihilangkan. Nah, kalau ini dinding posterior abdomen itu ada meliputi ini ada otot-ototnya ya di sini. Ada namanya otot quadratus lumborum. Ini ya dia di sini quadratus lumborum. Ada yang bentar, quadratus tuh ini yang paling lateral. Nih quadratus lumborum yang besar.
Nicholas Lombard, Quadratus Lumborum. Sudah psoas mayor, psoas minor. Nah, psoas minor, minor yang kecil ini. Terus yang di tengahnya lagi ada corpus vertebrae. Dia termasuk pembentuk dari dinding abdomen ya. Terus juga ada ligamen arcuatum mediana. Nah, mediana. Ah ini ligamentum arcuatum mediana. Ini dia di sini. Paling atas sini ya. Sini dia juga ligamen-ligamen ini juga ya. Itu kan ligamennya dari psoas minor sama psoas mayor. Sama diafragma ya nanti yang paling atas ya. Nah, itu yang membentuk dinding posterior abdomen. Nah, persarafan dinding abdomen ini pada bagian dorsal itu ada eh, dari nervus subkostal juga. Nervus subkostal, terus ada nervus iliohipogastrik, iliohipogastrikus ya. Kemudian ada ilioinguinalis, terus nervus genitum, nervus genitofemoralis, nervus cutaneus femoris lateral, sama nervus femoralis yang gede ini, nervus femoralis ya. Udah sih. Nervus femoralis nanti yang bakalan dia ke apa namanya? Ke femur ya, guys. Di nervus-nervus di dinding dorsalnya abdomen. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, kalau gitu dilanjut dulu ya, baru nanti pertanyaan. Pertanyaannya di ending aja. Kita lanjut ke peritoneum. Mungkin siapa ya peritoneum? Nadia ya peritoneum. Oke, aku izin stop share screen dulu. Makasih. Apa kalian mau pertanyaan dulu? Gimana? Apa nanti aja? Sekarang aja sekarang. Yang bilang mau nanya, tah? Ya, aku mau tanya. Oke, aku share screen lagi berarti. Ntar. Aku mau Kelihatan? tanya. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Nah, eh, apa bedanya abdomen dibagi jadi 4 kuadran sama 9? Oh, ini ya berarti. Ya, Ya, aku izin jawab ya. Abdomen tuh kan dibagi ada 4 sama ada 9. Nah, kalau ini tuh sebenarnya buat waktu pemeriksaan aja sih. Kalian inget gak waktu kita ke travel list kan sempat diajarin apa itu namanya waktu ngecek abdomen itu ya? Kayak palpasi, perkusi. Nah, kalau kita pakai yang 4 regio, 4 kuadran, dia itu kayak luas gitu loh. Right upper quadrant, berarti di kanan atas. Di kanan atas tuh ada apa aja? Di situ banyak, ada hepar, terus ada gaster. Kalau left upper quadrant dia juga ada organ-organ lain kan. Nggak cuma satu organ yang lebih spesifik gitu loh. Sementara kalau kita pakai yang 9 regio ini, dia lebih jelas, lebih spesifik gitu. Nah, gini. Kalau gini kan lebih jelas. Di epigastrik ada apa aja, ada gaster sama ada sedikit hepar. Terus kalau di mana namanya regio hipokondria yang sinistra dia ada sedikit hepar, dia juga ada lien di situ ya. Jadi lebih ke waktu pemeriksaan aja sih dipakainya itu lebih detail pakai yang pembagiannya 9 gitu, lebih menjurus ke organ yang mana. Itu sih
kurang lebih dari aku. Gimana? Jawab nggak? Oke, makasih ya. Oke, dilanjut ya berarti ini. Baik, saya Nadia Citra Pertiwi dengan NIM 51300 25079. Saya akan melanjutkan penjelasan kafum abdomen, yaitu tentang peritoneum. Saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Udah, Baik, saya mulai. Jadi kali ini saya akan fokus pada peritoneum terlebih dahulu dan derivatnya. Peritoneum sendiri itu apa sih? Peritoneum itu merupakan membran serosa yang melapisi rongga abdomen dan organ-organ di dalamnya. Bisa dilihat di gambar ini yang berwarna kuning tipis. Ini merupakan peritoneum, yaitu lapisan yang berupa membran serosa. Tadi juga sempat sudah disinggung oleh Sabrina untuk peritoneum sendiri. Dan peritoneum itu terdiri dari dua lapisan. Yang pertama yaitu peritoneum parietal. Peritoneum parietal ini melapisi dinding abdomen dan diafragma. Sedangkan peritoneum visceral, dia melekat langsung pada organ-organ intraabdomen. Dan secara embriologis dan fungsional, peritoneum itu berperan penting dalam fiksasi organ. Fiksasi organ maksudnya untuk membuat organ agar tetap di tempatnya dan tidak berpindah. Yang kedua, fungsinya itu untuk jalur vaskularisasi serta untuk perlindungan organ. Serta di peritoneum itu sendiri juga bisa untuk tempat penyimpanan lemak ya. Nah, ini yang langsung menempel pada organ-organ intraabdomen. Ini peritoneum visceral, yaitu langsung menempel pada seperti ini. Ini menempel langsung ke usus halus, langsung menempel pada lambung. Ini lambung, hati, dan ini ada juga yang menempel pada organ kandung kemih dan rektus. Ini termasuk peritoneum visceral yang menempel pada dinding luar. Di sebelah sini, ini dia yang tipis sekali. Ini termasuk peritoneum parietal. Peritoneum sendiri itu mempunyai derivat. Derivat itu sendiri itu seperti eh, turunannya, eh, lebih spesifik. Peritoneum yang lebih spesifik. Jadi dari peritoneum itu terbentuk menjadi berbagai derivat atau lipatan peritoneum yang fungsinya itu untuk penunjang dan penghubung antar organ. Dan juga derivat peritoneum ini sendiri itu terbentuk karena refleksi peritoneum dari dinding abdomen menuju organ visceral. Jadi setelah
derivat peritoneum, itu dia menjadi 4 derivat. Yang pertama menjadi ligamen antar organ viscera, yang kedua menjadi omentum maius. Omentum maius itu berarti peritoneum yang terdiri dari 4 lapis, itu omentum maius. Sedangkan omentum minus itu terdiri dari 2 lapis peritoneum. Dan juga ada meso, yaitu 2 lapis peritoneum yang langsung melapisi ke organ di cavum abdomen. Omentum minus sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya ligamen hepatogastrika yang menempel pada hepar dan lambung sesuai namanya, dan ligamen hepatoduodenalis. Berarti peritoneum yang menempel pada organ hepar dan duodenum, yaitu atau biasa dikenal dengan usus 12 jari. Di ligamen hepatoduodenalis itu terdapat dilewati oleh vena porta hepatica. Vena porta hepatica ini sendiri itu dia menembus di organ hepar, dan arteri hepatica propria itu untuk fase nutritif itu juga menembus di organ hepar. Dan untuk vena porta hepatica dan arteri hepatica propria ini itu dia untuk vaskularisasi organ hepar. Dan ada ductus choledochus. Sedangkan meso dia itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan organ yang dilapisinya. Yang pertama itu ada mesokolon transversum. Berarti peritoneum yang menempel langsung pada kolon transversum. Yang kedua ada mesostenium atau mesenterium. Yang ketiga ada mesoappendix. Mesoappendix ini sendiri itu peritoneum yang langsung menempel pada appendix vermiformis atau biasa dikenal dengan usus buntu. Yang terakhir ada mesosogmoid, yaitu peritoneum yang menempel pada bagian sigmoid. Bagian sigmoid sendiri itu bagian terakhir dari kolom sebelum menuju rectus. Nah, ini bisa dilihat, ini merupakan organ, dan dia kenapa dibedakan namanya atau ada turunan peritoneum, karena dimulai dari yang paling dekat dengan dinding abdomen, dia melipat menuju ke atas, ini ke organ hepar, lalu dia belok. Di sini dia ada lekukan, dia belok dan melapisi langsung organ hepar tersebut. Ini dinamakan mesohepatogastrika, yaitu langsung menempel pada organ hepar dan menempel pada organ gaster. Ini organ gaster ya teman-teman. Jadi ini disebut mesohepatogastrika. Lalu dia berjalan dari menuju ke atas ke organ hepar itu tadi, melekuk
lalu ke organ Gaster, dan dia di sini itu melipat ke bawah ke kolon dan seterusnya. Lalu dia di sini itu kembali ke dinding abdomen yang awal, sehingga terdapat dua ruangan, yaitu ruangan kecil di sini dan ruangan besar yang dipisahkan oleh derivat peritoneum. Yang ruangan kecil ini itu dia disebut dengan laser suck di antara gaster dan ini ada pankreas di sini. Dan eh, bawah organ hepar sedikit ini disebut laser suck. Sedangkan karena yang satunya yaitu dia membentuk ruangan yang besar di dari atas hepar sampai ke rectus, akhirnya dia disebut dengan greater sac. Greater berarti kan besar. Nah, di sini derivat peritoneum itu ada dua. Yang tadi greater sac yaitu ruangan yang besar. Greater sac sendiri itu merupakan kafum peritoneal. Karena kenapa? Karena dia menempel pada dinding abdomen. Dan di ruangan ini itu dia tidak kosong, tetapi ada cairan serosa tipis. Tetapi jika dia menghasilkan cairan serosa yang terlalu banyak, yang terlalu berlebih, itu akan menyebabkan asites. Dan di antara peritoneum parietal yang di dinding abdomen sini dan visceral itu ada cairan. Di sini tidak hanya ruang kosong, tapi ada cairan serosanya. Dan yang kedua itu ada laser suck. Laser suck tadi sudah saya sebutkan, dia terdapat di antara organ gaster, di bawah hepar, dan pankreas di tepi kecil ini. Jadi dia terpisah dari greater sac yang dibatasi oleh bagian anteriornya, itu organ gaster, omentum maius dan minus. Di bagian posteriornya itu ada pankreas. Ini bisa dilihat, ini organ pankreas. Inferior atau bawahnya itu ada mesokolon transversum atau kolon transversum. Di superior itu ada hepar dan diafragma. Ini ada diafragma tipis. Lalu di bagian sinistra itu ada lien dan ligamen gastrolienalis. Sedangkan di bagian dekstra atau di batas kanannya itu ada foramen epiloicum winslowi. Sudah sampai sini penjelasan peritoneum. Apakah ada yang ditanyakan? Kayaknya pengen nanya deh. Iya, Sabrina. Kenapa di peritoneum parietal itu dia, tadi kan kamu sempat mention dia tuh lebih sensitif terhadap nyeri dibandingkan yang peritoneum yang visceral. Dia kenapa sih kok bisa kayak gitu? Mungkin bisa dijelasin. Baik.
kenapa peritoneum parietal itu lebih sensitif terhadap nyeri. Dan tadi sudah saya jelaskan kalau peritoneum parietal itu langsung menempel pada organ dinding abdomen. Jadi dia di sini tuh ada nervusnya, yaitu nervus yang diinervasi oleh saraf somatik. Jadi dia jika terdapat sakit atau penekanan di daerah peritoneum parietal, dia akan terasa lebih nyeri. Sedangkan jika di peritoneum visceral yang menempel langsung pada organ-organ di sini, itu dia diinervasi oleh saraf otonom, saraf yang tidak sadar. Jadi kita tidak bisa merasakan nyeri jika ada suatu penyakit. Begitu Sabrina, apakah sudah jelas? Jadi intinya apa namanya karena ada di inervasinya tadi itu ya. Iya, inervasi dari saraf somatik. Oke, jelas. Makasih ya, Nat. Iya, baik. Setelah ini dilanjutkan dahulu oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Dah, dah, Bil. Eh, sekarang kita masuk ke pembuluh darah besar di kavum abdomen, yaitu aorta abdominalis. Hmm. Ini. Aorta abdominalis itu aorta abdominalis merupakan lanjutan dari aorta thoracalis yang masuk ke rongga abdomen melalui hiatus aorticus pada diafragma. Aorta ini masuk pada tingkat vertebra torakal ke-12 atau T12. Oke,
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang kita masuk ke pembuluh darah besar di kafum abdomen, yaitu aorta abdominalis. Nah, aorta abdominalis ini merupakan lanjutan dari aorta thoracalis yang masuk ke rongga abdomen melalui hiatus aorticus pada diafragma. Aorta ini masuk pada tingkat vertebra torakal ke-12 atau T12. Kemudian aorta abdominalis ini berakhir pada tingkat vertebra lumbalis keempat. Dengan bercabang menjadi dua arteri besar, yaitu arteri iliaka komunis kanan dan kiri. Kemudian hubungan aorta abdominalis dengan struktur sekitar. Di posterior aorta terdapat kolumna vertebralis. Nah, di sisi kanan aorta terdapat vena cava inferior. Hubungan ini penting secara klinis, terutama pada aneurisma aorta abdominalis, karena pembesaran aorta dapat menekan struktur di sekitarnya. Kemudian cabang-cabang aorta abdominalis. Yang pertama ada cabang parietal, cabang visceral, dan 3 cabang visceral utama. Cabang parietal itu adalah cabang yang menyuplai dinding tubuh. Kemudian yang cabang visceral ini adalah cabang yang menyuplai organ dalam. Selain itu, terdapat 3 cabang visceral utama yang tidak berpasangan. Yang pertama ada trunkus coliacus. Yang kedua ada arteri mesenterica superior. Kemudian ada arteri mesenterica inferior. Nah, eh, aneurisma aorta abdominalis ini adalah pelebaran abnormal di dinding aorta. Karena letaknya di depan tulang belakang, aneurisma ini sering menyebabkan nyeri punggung akibat penekanan struktur posterior. Kondisi ini berbahaya karena dapat menyebabkan ruptur dan pendarahan.
Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bill. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk penjelasan vaskularisasi yang ada di kavum abdomen, yaitu venanya. Apakah sudah terlihat share screen? Sudah. Sudah. Baik, untuk vaskularisasi vena yang terdapat di kavum abdomen, di antaranya ada vena cava inferior dan vena vena hepatika yang terdapat di organ hepar. Yang pertama yaitu vena cava inferior. Vena cava inferior sendiri yaitu merupakan vena yang terbesar yang mengalirkan darah dari abdomen, pelvis, dan ekstremitas inferior itu menuju atrium kanan jantung. Dan vena ini terbentuk dari pertemuan vena iliaca communis kanan dan kiri pada tingkat vertebra L4 sampai L5. Di gambar ini tidak bisa dilihat ya teman-teman karena vena iliaca communis itu terdapat di kavum toraks. Yang kemarin sudah ada penjelasannya. Dan vena cava ini itu dia berada di sebelah dekstra, sebelah kanannya aorta abdominal. Yang merah besar ini yaitu gambaran aorta abdominal dan yang di sebelah kanannya ini ada vena cava inferior. Di kavum toraks sendiri, vena iliaca communis sinistra itu lebih panjang daripada dekstra. Bisa dilihat di sini. Vena cava inferior yaitu vena utama di abdomen, dia menerima darah dari beberapa vena kecil yang lain. Yang pertama terdiri dari dua cabang. Yang pertama cabang parietal dan yang kedua cabang visceral. Cabang parietal ini dia mendapat aliran darah dari vena plenica inferior dextra dan sinistra. Di sini bisa dilihat ini merupakan vena plenica inferior. Sesuai dengan regionnya, karena ini merupakan organ phrenikus atau diafragma, jadi venanya dinamakan vena phrenica inferior. Dan yang kedua yaitu cabang dari vena lumbales, yaitu vena dari yang berjalan di sekitar os vertebra bagian lumbal. Dan yang kedua yaitu cabang visceral, yaitu cabang dari beberapa organ di
kavum abdomen. Yang pertama ada vena hepatica. Vena hepatica ini dia keluar dari organ hepar. Dan yang kedua ada vena renalis dextra sinistra. Dia keluar dari organ renal atau ginjal. Di sini ini merupakan vena renalis sinistra, yaitu ginjal bagian kiri. Dan yang terpotong di sini itu vena renalis dextra, renal bagian kanan. Dan yang ketiga yaitu dari vena suprarenalis dextra. Suprarenal berarti dia terdapat di bagian atas organ ginjal. Ini merupakan vena suprarenalis sinistra yang dia akan bermuara ke vena cava inferior. Untuk gambaran vena suprarenalis dextra ini tidak ada ya teman-teman karena terpotong. Dan yang terakhir cabang visceral vena itu ada vena spermaticus interna atau vena ovarica dextra. Tergantung dia gendernya perempuan atau laki-laki. Jika dia laki-laki berarti venanya itu dari vena spermaticus interna dari bawah sini. Sedangkan jika gendernya perempuan, dia dari vena ovarica dextra. Jadi ini merupakan vaskularisasi dari vena dari kavum abdomen. Dan di kavum abdomen itu ada satu vena yang tidak bermuara ke vena cava inferior, yaitu vena porta hepatica. Jadi vena porta hepatica itu hanya milik organ hepar saja, dia hanya memvaskularisasi organ hepar dan tidak memvaskularisasi organ sekitarnya di kavum abdomen. Cava inferior itu ada penyakit yaitu sindrom vena cava inferior. Sindrom itu sendiri komplikasi gejala yang dihasilkan dari obstruksi vena cava inferior yang disebabkan oleh kompresi patologis atau trombosis di dalam vena itu sendiri atau akibat kompresi janin di rahim. Jadi, jika ada ibu hamil, lalu dia janinnya besar pada trimester ketiga, sekitar 7 sampai 9 bulan, itu kan janinnya sudah besar. Jadi dia bisa menekan vena cava inferiornya ibu, itu akan menyebabkan penyakit yang bernama sindrom vena cava inferior. Nah, ini merupakan rangkuman vena di kavum abdomen. Jadi semua vena abdomen itu selalu mengikuti arterinya. Jadi dia berjalan bersama arteri dan vena di kavum abdomen itu bermuara ke vena cava inferior. Terkecualikan ini yang pertama yaitu vena suprarenal superior yang bagian sinistra, yang bagian kiri. Yang kedua vena testiculolorasica. Yang ketiga vena sacralis media karena dia bermuaranya ke vena iliaca communis. Jadi dia bermuara ke vena yang di bagian kavum toraks. Dan yang terakhir yaitu vena porta hepatica yang sudah saya jelaskan tadi. Dia hanya memvaskularisasi organ hepar itu saja. Dia masuk ke hepar, lalu bermuara ke vena hepatica,
Di vena porta hepatica itu terdapat cabang. Ada 4 cabang. Yang pertama vena mesenterica superior, yang kedua vena lienalis. Vena lienalis ini sendiri dia bermuara ke vena mesenterica inferior. Yang ketiga ada vena gastrica dextra sinistra atau vena coronaria ventriculi, dia bermuara ke ramus esophagus. Dan cabang yang terakhir yaitu vena paraumbilical. Vena paraumbilical ini hanya ada di janin karena saat dia sudah keluar menjadi bayi, itu dia akan dipotong vena paraumbilical dan dia akan membentuk pelika. Tadi di awal Sabrina sudah menyinggung perihal pelika, lipatan-lipatan yang dihasilkan di kavum abdomen. Dan ini ada penyakit penyakit yang bernama sirosis hepatis. Sirosis hepatis sendiri yaitu penyakit hati yang kronik, stadium akhir yang ditandai oleh fibrosi difus atau jaringan parut yang menyebar, pembentukan nodul regeneratif, distorsi arsitektur normal hati. Jadi, perubahan dari hepar itu menyebabkan gangguan aliran darah intrahepatik dan penurunan fungsi hepatosit, baik fungsi metabolik, sintetik, maupun detoksifikasi yang di hepar. Untuk mekanisme dasar dari penyakit sirosis hepatis, yang pertama yaitu pada kondisi normal, darah dari saluran pencernaan itu akan bermuara ke vena porta hepatica, lalu masuk ke sinusoid hati, dan mengalir bebas ke vena hepatica. Lalu yang terakhir vena cava inferior. Tetapi pada keadaan penyakit sirosis hepatis, dia terjadi fibrosis dan nodul itu menekan di bagian sinusoid. Akibatnya terjadi resistensi aliran darah intrahepatik yang meningkat dan darah vena porta sulit melewati hati. Akibatnya terjadi peningkatan tekanan vena porta yang disebut hipertensi portal. Karena tekanan vena porta yang tinggi itu tadi, darahnya itu mencari jalur pintas untuk kembali ke sirkulasi sistemik yang normal. Jalur kolateral utama itu yang digambarkan dalam slide tadi. Sirosis hepatis itu juga dapat menyebabkan varises esophagus. Secara mekanis, vena gastrica sinistra atau portal itu berhubungan dengan vena esophagus. Jadi dia akan terjadi tekanan tinggi, lalu vena esofagusnya melebar dan mengakibatkan varises di organ esofagus. Masalah yang terjadi yaitu dinding venanya akan tipis, lalu dia akan mudah pecah. Sehingga terjadi penyakit bernama hematemesis, yaitu muntah darah segar atau kehitaman. Dan penyakit melena. Melena itu sendiri tuh feses yang berwarna hitam karena darahnya itu tercerna. Kedua penyakit itu tuh komplikasi paling berbahaya dari sirosis hepatis karena dapat menyebabkan shock hipovolemik dan kematian. Sirosis hepatis sendiri juga dapat menyebabkan varises sekitar umbilikus atau caput medusae. Jadi dia beranastomosis
antara vena paraumbilikal, vena epigastrika superficial. Jadi dia mengakibatkan vena-vena tersebut itu melebar dan tampak jelas di sekitar pusar. Jadi bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu disebut dengan caput medusae karena menyerupai rambut medusa atau rambut-rambut ular. Tanda tersebut itu khas dari hipertensi portal kronik dan tidak berbahaya secara langsung, tapi dia menunjukkan penyakit hati yang sangat berat. Dan ada penyakit yang disebabkan lagi yaitu varises anus atau hemoroid. Varises anus ini beranastomosis antara vena rectalis superior dan vena rectalis media inferior. Akibatnya dia akan menyebabkan pelebaran vena rektal, hemoroid atau biasa disebut sebagai ambeien. Dan tidak semua hemoroid itu akibat sirosis. Yang diakibatkan sirosis itu biasanya disertai tanda hipertensi portal yang lain. Yang terakhir itu ada penyakit asites atau penyakit multifaktorial. Dia dapat menyebabkan hipertensi portal, tekanan hidrostatik yang tinggi, lalu cairan juga akan keluar ke rongga peritoneum dan terjadi albuminemia dan hepar gagal memproduksi albumin. Albumin sendiri itu untuk pewarnaan pada kencing, serta akan terjadi tekanan onkotik plasma, dia akan menurun tekanannya, lalu cairan itu juga akan mudah keluar dari pembuluh darah, dan akan mengakibatkan retensi natrium dan air, aktivasi RAAS dan ADH, dan juga ginjal akan menahan cairan, jadi dia tidak bisa mengeluarkan cairan. Dia tidak bisa mengeluarkan kencing nanti akhirnya. Kombinasi dari faktor-faktor yang saya sebutkan ini tadi, itu akan menyebabkan penumpukan cairan di rongga peritoneum. Sehingga akan menyebabkan perut seseorang membesar, shifting dullness, dan risiko infeksi yang bernama SBP, yaitu spontaneous bacterial peritonitis. Hubungan antar komplikasi 4 ini yaitu yang pertama penyakit sirosis hati, dia akan terjadi fibrosis dan nodul hati, yaitu pengerasan organ hepar. Akhirnya dia menghambat aliran vena porta sehingga terjadi hipertensi portal, lalu akan terbentuk kolateral portosistemik dan kebocoran cairan sehingga dia akan mengakibatkan varises. Varisesnya bernama varises esophagus. Varises esophagus ini dia akan mengakibatkan penyakit yang spesifik yaitu hematemesis dan melena. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan ke kalian. Sirosis hepatis sendiri itu bukan hanya penyakit hati atau hepar, tapi juga kondisi sistemik yang menimbulkan berbagai komplikasi akibat hipertensi portal, di mana dia akan terjadi pendarahan varises dan asites menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pasien. Sudah sekian yang dapat saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, terima kasih atas waktunya.
Jadi sekian dari kelompok 14. Terima kasih. Jazakumullah khairan hasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.